Selamat malam pemirsa, selamat bergabung di iTalk, sebuah perbincangan dengan seorang narasumber yang sedang berada di tengah pusaran berita. Saya Aryo Ardi dan inilah iTalk. Lebih dari 2 pekan kematian Wayan Mirna Salihin belum terkuak. Mirna tewas usai meminum kopi yang mengandung sianida di sebuah kafe di pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Kala itu Mirna bertemu dengan 2 orang sahabatnya, Jessica Kumala Wongso dan Hani. Meski telah memeriksa 20 saksi, termasuk 2 orang sahabat Mirna, tersangka pun belum ditetapkan. Hingga saat ini, penyidik masih membutuhkan sejumlah keterangan ahli untuk memperkuat pembuktian di pengadilan. Agar tidak salah dalam penetapan tersangka, polisi pun harus kerja ekstra keras mengungkap siapa tersangka pembunuh Mirna. 1-2 hari ini, 1 hari ini sekarang sudah, dan besok kami lakukan langkah-langkah signifikan untuk memenuhi bolong-bolong yang disampaikan oleh Pak Jaksa. Jadi tadi itu masukan dari Tuhan, ya, Asdulum yang merangkum memberikan kesimpulan dan kami setuju, dan itu harus dilakukan segera. 1-2 hari ini kami lakukan, mudah-mudahan cepat selesai dan nanti kita tunggu hasilnya setelah itu. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, kopi yang diminum Mirna mengandung 3 gram sianida. Kopi tersebut telah dipesan oleh Jessica sebelum kedatangan Mirna. Malam ini saya akan berdialog dengan Jessica Kumala Wongso, saksi kunci dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin usai meminum kopi di Cafe Olivier di Grand Indonesia pada tanggal 6 Januari 2016. Selamat malam Jessica. Selamat malam. Jessica 8 tahun berteman dengan almarhumah Wayan Mirna Salihin. Apa perasaan Anda saat ini mengetahui teman Anda tewas dengan cara yang tragis? Sangat sedih ya, saya sangat berduka sekali. Dan saya belum sempat berduka sebenarnya, belum sempat merasakan kehilangan yang sampai saya seharusnya merasakan karena ada masalah seperti ini yang saya dituduh. Jadi saya saat banyak emosinya lah campur-campur. Stres iya, sedih iya. Tapi saya sangat sedih karena saya kenal Mirna itu sudah lama dan dia orangnya baik sekali. Belakangan Anda justru sering mengumbar senyum setelah diperiksa di Polda Metro Jaya. Apakah itu juga menggambarkan atau sedang menutupi kesedihan yang Anda alami? Saya mau terlihat tegar dan menerjang terus gitu loh. Kayak emang saya tidak mau di pojokan terus kan. Jadi saya kalau emang tidak bersalah, jadi saya ngomong apa adanya. Tapi kalau masalah saya tenang dan rileks dan senyum-senyum itu karena saya nggak mau terlihat nangis atau sedih di depan media aja. Tapi sebenarnya kan orang-orang pada nggak tahu. Di belakang kamera seperti apa, Jessica? Ya saya murung saja mikir gitu kan, sedih, masih terpikir kejadian ini kenapa kok bisa terjadi kayak gini. Saya pulang rencananya mau main-main saja, mau senang-senang, tapi kok ada kejadian tragis seperti ini. Susah diterima. Susah diterima? Betul. Baik. Ketika kejadian pada tanggal 6 Januari 2016 di Cafe Olivier Grand Indonesia, siapa yang pertama kali mengajak untuk bertemu? Karena teman saya yang tiga-tiganya itu yang seharusnya bertemu kan berempat. Tinggalnya di Jakarta sudah lama, sejak kuliah pulang ke Indonesia, jadi mereka suka ketemu ya di sini. Tapi kan saya sudah 4 tahun nggak pulang. Jadi saya yang bilang, ayo yuk ketemuan yuk gitu kan, saya udah lama nggak pulang, ayo ngumpul-ngumpul rame-rame. Ngumpul-ngumpul itu sebenarnya Anda mengajak Wayan Mirna Salihin, apakah mengajak 3 orang teman Anda lainnya? Bertemu dengan almarhumah Mirna sudah pernah sesudah saya pulang ya, jadi sebelum di Cafe Olivier. Anda pulang 5 Desember 2015. Saya pulang sampai di Jakarta tanggal 6 Desember. 6 Desember 2015. Iya betul. Lalu saya tanggal 8
8 ketemu sama Mirna dan suaminya. Kita makan malam, habis makan malam kita minum kopi yang kafe. Tanggal 8 itu ketemu, Anda diundang Mirna dan suaminya untuk bertemu atau inisiatif datang dari Jessica sendiri? Saya kabarin Mirna, oh saya di Jakarta nih. Oh, gitu. udah sampai di Jakarta, udah di pulang ke Jakarta. Yuk, lu kalau free, yuk kapan-kapan kita ketemu gitu. Terus dia bilang, oh ya udah nih, ya udah yuk dua hari lagi apa sehari lagi ya kita janjian lah ya. Lalu suaminya Mirna dan Mirna menjemput saya dari rumah. Lalu kita pergi makan. Lalu hanya bertiga. Lalu kita pergi ke kafe dan minum kopi sampai maksudnya sesudah makan malam ya. Di situ Anda minum kopi juga? Iya. Tanggal 8 itu? Iya. Oh enggak. Saya malam itu karena sudah malam, saya pesan soda yang ada rasa buah-buahnya gitu loh, tapi itu kafe. Bukankah Anda mempunyai masalah di bagian lambung atau mah? Kenapa meminumnya soda atau memesannya soda? Karena itu sudah malam, jadi saya nggak mau minum kopi lagi ya. Tapi saya kalau minum kopi tapi itu Anda pagi. biasa minum kopi? Pagi, tapi dikit aja. Saya nggak, kalau misalnya yang pergi ke ke kafe gitu, saya pesannya yang besar. Itunya cuma satu shot aja, terus diminumnya pelan-pelan gitu. Nah jadi, itu kalau gitu saya nggak apa-apa, terus ada makan kan. Jadi Jessica meskipun punya gangguan di bagian lambung, tetap meminum kopi kalau pergi ke kafe ataupun ke restoran lainnya seperti itu. Kalau di rumah ya setengah sendok aja gitu, nggak banyak-banyak. Itu kopinya kopi yang strong atau kopi yang biasa? Oh enggak, saya nggak bisa yang terlalu strong. Saya cuma suka kopi aja ya, jadi ya asal ada rasanya lah. Oke, balik lagi ke tanggal 8 Desember 2015 ketika Anda bertiga pergi dengan almarhumah Wayan Mirna Salihin dan juga suaminya. Berapa lama pertemuan itu berlangsung, Jessica? Sepertinya dijemput sekitar jam 6.30, jam 7 malam. Lalu kita pulangnya sekitar jam 11-an ya, jam 10, jam 11 itu, jam 11 dia rasanya kayaknya. Nah, yang 2 kali itu yang makan malam dan di kafe, dua-duanya itu dibayarin sama Mirna. Artinya setelah tanggal 8 ada janji lagi untuk bertemu di pertemuan berikutnya seperti itu? Belum. Oh, belum. Jadi pada malam itu ya saya ngomong ya thank you ya, kan dinernya udah dibayarin. Kopinya juga dibayarin gitu kan, bukan kopi ke kafe dibayarin. Lalu sehari atau 2 hari sesudah itu si almarhumah Mirna bikin grup chat di WA, mengundang saya, mengundang Hani dan satu teman kita lagi yang semuanya kenalnya sama-sama seangkatan lah di sana, wisudanya juga bareng-bareng. Lalu ya kita ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Oh si Jessica di Jakarta nih gitu, yuk ketemuan yuk. Iya, cuman kan mereka lagi pada sibuk ya, kan itu deket sama Natal, Tahun Baru gitu kan. Lalu saya karena udah lama nggak pulang, saya nggak tahu yang restoran mana yang baru yang enak. Lalu Hani mengusulkan untuk bertemu di daerah pusat karena mungkin mereka semuanya di dekat-dekat pusat ya, saya doang yang jauh Jakarta gitu. Utara. Jadi karena pusat saya benar-benar buta, saya nggak tahu maksudnya ada restoran apa. Sebenarnya sebelum pertemuan di tanggal 6 Januari itu, ada berapa kali pertemuan antara Jessica dengan almarhumah Wayan Mirna Salihin? Satu, itu aja. Di tanggal 8 Desember 2015. Betul. Oke. Iya. Jadi setelah itu Anda diundang di grup chat. Betul. Anda dan ada 2 orang lagi. Ada 2 orang lagi. Iya. Dan singkat cerita akhirnya ingin ngajak ketemuan seperti itu? Iya. Oke, lalu? Memutuskan untuk ketemu tanggal 6. Tapi sebelum itu saya kan tanya mau di mana gitu kan. Ini masih di bulan Desember? Masih bulan Desember, ya? sebelum tahun baru ini. Terus lalu Hani menyusukan dua restoran. Saya langsung lihat websitenya dua-duanya itu, saya mau pilih yang mana gitu. Itu benar-benar cap-cip aja, soalnya saya nggak tahu, nggak pernah ke sana. Lalu saya pilih salah satu, sesudah pilih salah satu itu ya sudah ya, mereka ya kayaknya ya oke-oke aja gitu. Terus ya Natal, Tahun Baru kelewat gitu kan. Itu masih ada perbincangan atau masih ada hubungan komunikasi setelah chat yang menentukan tempat akan bertemu di mana di bulan Januari itu? Apakah setelah itu masih ada komunikasi dengan Mirna maupun dengan Hani ataupun dengan teman-teman lain di grup chat itu? Basa-basi aja ya. Oh, nih selamat Natal, Tahun Baru gitu-gitu. Lu ngapain aja? Oh ya, yang satu bilang lagi di luar kota apa ngapain. Maksudnya ngomong basa-basi gitu loh, nggak ada yang sampai gimana. Lalu pada tanggal 6 itu saya waktu makan, saya kan di sini belum nyetir ya, soalnya kan masih belum biasa, takut kan di sini kan semerawut gitu, ada semerawut. Jadi saya waktu makan pagi diantar sama, saya bilang sama ayah saya kalau
minta tolong antarkan ke Grand Indonesia sekitar jam 4.30, soalnya kan ketemunya sekitar jam 5-an. Mereka kan selesai kerja. Lalu ayah saya bilang itu dari sini ke Grand Indonesia melewati 3 in 1, kawasan 3 in 1. Jadi harus berangkat lebih pagian. Lalu 1 jam diarahkan untuk menuju dari sini ke sana, lalu mesti dari sana balik melewati 3 in 1 juga kan ayah saya kan sendirian. Anda sampai di Grand Indonesia jam berapa? Jam 3.45. Jam 3.45. Ketika sampai di Grand Indonesia, Anda langsung membooking tempat atau memesan tempat di Cafe Olivier? Iya, saya masuk ke restorannya. Saya bilang booking buat 4 orang. Anda reserve. Iya. Lalu sesudah itu Anda yang menentukan tempat duduk atau mejanya yang mana? Bukan. Saya tidak tahu itu akan ditempatkan di mana. Saya cuma itu tertutup. Itu kayak meja depan gitu. Jadi kayak Anda hanya reception. datang ke pelayannya, dia cuma bilang saya mau reserve buat 4 orang. Dan mereka menentukan lokasi meja di mana. Iya, tapi belum itu. Saya kan sesudah itu saya keluar dulu jalan-jalan kan di mallnya situ sambil nunggu. Dan Anda booking atas nama Jessica. Jadi saya ingat waktu saya bilang sama teman-teman saya itu kalau saya bakal datang sekitar jam 4-an soalnya mau menghindari 3 in 1, terus almarhumah Mirna ada bilang kalau dia mungkin bisa datang jam 4-an juga karena dia mungkin nggak enak ya kalau saya nunggu kelamaan sendirian. Lalu sorry balik lagi ke yang percakapan sebelumnya, saya bilang kan saya datang duluan. Ini saya ketemu menunya di website Zomato itu, terus saya screenshot, saya kirim ke mereka. Gue pesenin dulu deh, itu jus buah-buahan gitu menunya yang saya kasih. Yang menentukan jus buah-buahan itu Jessica sendiri atau memang mereka memilih berdasarkan screenshot yang Jessica kirimkan ke grup WA itu? Menunya ya kalau lihat di websitenya itu setiap foto lain-lain bagiannya. Jadi betul. Ada yang bagian satu list buah-buah, yang ada satu food bagian dan macam-macam kan? Iya, betul sekali. Jadi saya ambilnya yang jus buah aja ya, itu saya kasih ke mereka. Artinya mengarahkan untuk memesan jus buah itu datang dari Jessica? Iya, saya bilang, oh gue mau traktir nih gitu. Tapi sebenarnya ya saya mau traktir Mirna kan, karena dia udah 2 kali. Desember 2015 itu. Iya. Kenapa Jessica memilih atau ingin mengarahkan untuk memesan jus buah Jessica? Karena saya nggak kepikiran minuman yang lain lagi. Saya nggak tahu kalau di Olivier itu terkenal kopinya enak atau gimana. Meskipun Jessica sudah melihat minumannya itu, daftar minumannya apa saja seperti itu. Iya, soalnya saya nggak minum kopi malam-malam ya. Jadi kalau misalnya, jadi saya nggak lihat ke menu yang sana gitu. Kalau kita perginya makan pagi, saya pasti pesannya kopi. Baik, Jessica nanti kita lanjutkan lagi. Dan pemirsa, apa sebenarnya yang terjadi pada hari naas tanggal 6 Januari 2016 di Grand Indonesia yang mengakibatkan Wayan Mirna Salihin tewas? iTalk segera kembali.